Padi yang secara konvensional itu hanya menghasilkan dalam 1 hektar itu 4 ton. Oke. Tetapi ada petani yang full organik itu sampai 89 ton per hektar. 2 kali lipat ya? Iya, itu fakta yang ada. Sebenarnya urgensinya apa sih Ansor ngomongin pangan ini? Emang bisa? Kembali lagi di podcast GP Ansor. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah sangat senior di GP Ansor. Yang biasanya kita kehadiran kalau bintang tamu itu Jawa. Nah, kali ini kita kedatangan sahabat Marno. Sahabat Marno, sehat Ketua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ketua. Kalau kita bicara sahabat Marno, kita nggak jauh-jauh dari bicara soal ketahanan pangan. Kaosnya udah patriot ketahanan pangan ini sahabat Marno ya. Kayaknya lagi nggak bisa berhenti buat keliling terus ini sahabat. Iya, karena soal pangan ini kan ini persoalan yang saya kira tidak saja bangsa Indonesia ya, tapi hampir seluruh dunia itu terjadi kebutuhan krisis internasional pangan. ya. Jadi memang secara dunia internasional itu hari ini krisis pangan. Hanya saja memang Indonesia ini diuntungkan sebagai negara yang berada pada letak geografis dengan lahan yang luas. Nah, tinggal saya kira memang dengan agenda besar presiden kita hari ini soal ketahanan pangan, lalu kemudian gerakan pemuda Ansor juga dengan visi besar ketua umum kita hari ini, itu juga tidak jauh-jauh dari soal kemandirian pangan. Dan bahkan kalau kita melihat di mana-mana ketua bicara soal pangan, itu melampaui ekspektasi negara. Kenapa saya bicara demikian? Karena ketika negara kita bicara soal ketahanan pangan, ketua umum kita itu lebih dari itu. Bicara soal kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, itu saya kira hal yang luar biasa. Kali kalau kita bicara ini sebenarnya urgensinya apa sih Ansor ngomongin pangan ini? emang bisa Ansor kan riwayatnya kan kalau nggak pengajian ya apel gitu kan. Terus maksudnya apakah ini Ansor ini mampu untuk mengkoordinir sebuah ketahanan pangan ini, Bang? Jadi sebenarnya kalau bicara soal pangan, sungguh ini bukan barang baru bagi gerakan pemuda Ansor. Oh gitu malah ya? Ini justru sudah terjadi, hanya saja memang periode-periode sebelumnya kan yang disorot ini adalah kegiatan-kegiatan yang berbau isu-isu ras ya. Dan penguatan organisasi penguatan organisasi, termasuk memang sebelum-sebelumnya kan kita lebih konsen bicara soal moderasi beragama. Betul. Nah, ketika misalnya negara kita membutuhkan kita dalam konteks bicara soal pangan, justru bagi kader Ansor ini tidak susah. Makanan kita sehari-hari. Iya, sudah jalan di bawah. Sudah jalan di bawah. Tinggal memang keberadaan kita di pusat ini memberikan semangat, support, dan juga bagaimana berupaya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar termasuk pemerintah saya kira untuk mendorong jauh lebih masif lagi dan terukur kerja-kerja sahabat-sahabat di lapangan. Kalau kita lihat ini sebenarnya Bang Marno sendiri dari kemarin mungkin di Banyumas segala macam atau mungkin sebelumnya ngomongin pangan atau pertanian, emang Bang Marno punya latar belakang itu atau gimana? Saya kan ini tinggal di kampung ya. Di mana, Bang? Di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sulawesi ya? Iya, dan bahkan waktu periode saya menjadi ketua cabang Ansor itu saya sudah membuat satgas pertanian. Jadi apa namanya, Bang? Satgas pertanian. Itu namanya Komunitas Pemuda Tani Nusantara. Oh, oke. Dan itu sudah kita mengagregasi, bahkan produk kita dulu itu kita lahirkan di badan usaha milik Ansor. Salah satu produknya itu adalah beras alami. Jadi beras yang dihadirkan yang full organik, yang tidak menggunakan asupan nutrisi kimia dari luar. Semua dibuat oleh sahabat-sahabat sendiri dari produk lokal desa. Jadi memang pendekatannya itu ketemu dengan gagasan besar hari ini. Bagaimana menghadirkan pangan-pangan lokal. Jadi pangan lokal yang dihadirkan itu tidak saja bentuk pangannya, tetapi juga bagaimana pangan itu dihadirkan dalam prosesnya itu menggunakan nutrisi yang berbasis lokal desa. Jadi seluruh bahan-bahan yang dibuat nutrisi itu dihadirkan dari situ. Oke. Dari desa itu. Jadi kalau kita bicara Bang Marno ini sebenarnya bukan hal yang baru juga bicara soal pangan ya. Berarti udah dulu bertani memang ya.
Ada 14 tahun kurang lebih saya konsen di situ sebelum masuk Jakarta ini. Masuk Jakarta ini kan kita main-main saja ini. Iya. Dan pada akhirnya juga pasti kita akan kembali ke desa. Betul. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya ide-idenya sama juga ya Bang ya. Betul, sama aja sebenarnya. Hampir seluruh kader kita lah kalau bicara soal ketahanan pangan itu mereka pada melek semua. Jadi hanya saja memang yang perlu diagregasi saya kira adalah bagaimana pangan-pangan itu hadir. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, betul-betul melakukan pendekatan kultural. Jadi pupuk-pupuk atau nutrisi-nutrisi yang digunakan itu secara kultural dan termasuk saya kira pengetahuan soal bisnisnya. Karena kadang-kadang sahabat kita dalam mengelola pertanian itu kewalahan pada proses penjualannya. Oh, karena nggak ada yang menampung atau segala macam. Bukan soal itu, ini soal SDM. Jadi kader kita memang sudah harus bisa masuk dalam hitungan-hitungan bisnis tanaman yang dia tanam. Berapa biaya produksinya dan kira-kira berapa hasilnya, bagaimana sirkulasi penjualannya. Semua sudah harus diedukasi dan saya kira keberadaan pimpinan pusat ke depan itu lebih banyak pada wilayah-wilayah bagaimana meng-up SDM para kader kita. Jadi karena dasar kita sudah cukup kuat, banyak petani ansor, lahan-lahan ada, ya tinggal beban kita ada pada sisi SDM. Itu yang saya kira akan kita dorong. Sehingga apa yang dilakukan kemarin di Banyumas dengan menghadirkan Patriot Ketahanan Pangan, harapan terbesar Ketum adalah bagaimana para kader ini yang tergabung di dalam Patriot Ketahanan Pangan ini betul-betul bisa menjadi bagian pendorong di lapangan, terutama dalam hal membangun kolaborasi sinergitas dengan petani-petani lokal agar mereka menjadi pendamping atau penyuluh. Nah, salah satu prasyarat untuk menjadi penyuluh itu ya mesti SDM yang harus digenjot. Betul. Berarti ke depan ini salah satu. Jadi penyuluh mandiri. Jangan sampai teman-teman penyuluh yang di pertanian ini merasa mau diambil tugasnya. Jadi sektor ansor saya kira memang lebih pas kalau membangun komunitas-komunitas petani. Saya berpikir kayak gitu tadi Bang. Takut juga nih ya kalau salah paham ya. Nah, artinya gini Bang, kalau kita bicara tarik mundur nih dengan gagasan Ketum soal ketahanan pangan dan segala macam, sejauh ini beberapa bulan ini apa yang sudah dilakukan Ansor yang real, yang benar-benar terjun ke bawah ini apa yang sudah dilakukan? Nah, hari ini kita lagi memetakan berapa jumlah kader yang bergerak di 3 sektor produksi rakyat. Apa aja tuh? Nah, 3 sektor produksi rakyat itu adalah pertanian, perikanan dan peternakan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena apapun yang kita lakukan ke depan semua mesti berbasis data ya. Sehingga pendekatan kita betul-betul di lapangan itu tidak mengawang. Tidak kira-kira gitu. Tidak kira-kira. Jadi kita tahu basis-basis kita, petani kita ada di mana, peternak kita ada di mana dan berapa luasannya, dan kira-kira dengan data yang ada apa yang mereka butuhkan, apakah dia membutuhkan edukasi, dia membutuhkan jaringan penjualan, dia membutuhkan jaringan permodalan. Semua betul-betul di Ansor Pusat ke depan ini kita akan petakan. Apakah ini Bang, kalau kita bicara soal itu kan, kalau potensi petani ini kan kita nggak bisa ragukan lagi bahwa Ansor ini ada di desa, Ansor ini ada di daerah, benar-benar mencapai titik-titik nadi ketahanan pangan yang ada di daerah-daerah. Nah, pertanyaannya Bang, apakah ini hanya akan menjadi koperasi-koperasi pertanian atau kelompok-kelompok tani atau seperti apa? Atau penyaluran pupuk atau seperti apa Bang? Nggak di situ. Jadi kader-kader kita ke depan ini, perintahnya Ketum kita jelas loh. Apa? Kader kita ini harus menjadi penyuluh, artinya penyuluh dia harus menjadi pendamping bagi petani-petani di sekitarnya. Semacam mentor, lecture gitu. Mentor yang diharapkan akan lahir pilot-pilot, kerja-kerja pertanian, perikanan dan termasuk peternakan ya, yang pada akhirnya nanti termasuk sampai pada siklus bisnisnya. Itu akan didampingi oleh sahabat-sahabat kita, tapi logosnya itu tadi harus berbasis komunitas. Jadi kedepannya kita berharap bahwa menghadirkan pangan lokal itu bukan sekedar mimpi, tapi sekali lagi ya bahwa memang semua ini harus dimulai dengan berani membuat pilot atau semacam percontohan lah di beberapa tempat, dan saya kira salah satunya ini kan sudah ada di Jabar, lokasinya ada di Bekasi,
Terus di Bogor hari ini lagi digarap juga. Oke. Kita membuat sebenarnya bagaimana lahan-lahan yang tidak luas itu tapi bisa menghasilkan cuan yang Maksimal, kira-kira ya? melewati UMR lah. Iya. UMR Jakarta, jadi bukan UMR kabupaten ya. Tapi bukan artinya nanti ke depan bukan hanya menjadi ketahanan pangan kader, tapi juga ketahanan saldo kader, mungkin seperti itu, Bang. Oh iya, karena kan Pisikotum itu kemandirian ekonomi. Iya. Salah satu agregasinya itu dari kerja-kerja pangan ini. Betul, sangat betul. memungkinkan. Bahkan di tahun 2016 itu saya ini sejarah ya. Saya pernah ketemu dengan 25 pengusaha tambang. Iya. Dia bilang begini, banyak orang terkecoh di luar sana. Di pikirannya kita kaya ini gara-gara tambang. Padahal itu dari usaha agro tadinya. Oh, berarti usahanya bukan hanya tambang aja. Bukan hanya tambang, dia bilang kalau hanya kita di tambang itu satu kali bermasalah tambang itu langsung gulung tikar. Iya. Tapi kalau di pertanian yang kurang lebih luasan, misalnya dia tunjuk saya ini punya lahan pepaya California waktu itu 100 hektar. Kalaupun misalnya gagal panen, itu kita tidak serugi tambang karena tanahnya masih tinggal. Karena kalau kita pikir gini, Bang, tambang itu kan kebutuhan apa ya? Bukan primer, sekunder ya. Artinya kalau kita ngomongin pangan, ini yang kita makan sehari-hari ini yang masuk di perut seperti itu, Bang. Iya, artinya kalau bicara pangan memang menjadi kekuatan inti dari masyarakat sebenarnya dan hampir seluruh negeri butuh. Iya. Karena itu yang dipikirkan hari ini oleh Pak Prabowo juga saya yakin bagaimana bisa terbebas dari impor ya. Betul. Dari impor dan bahkan kalau bisa Indonesia yang akan mengekspor. Iya. Nah tentu memang perjuangannya panjang karena itulah Betul. dengan keterlibatan gerakan pemuda Ansor menggerakkan banser-banser yang ada di lapangan secara masif. Betul. Dan lebih sistematis lagi saya kira dia mampu mengurangi lah setidaknya 3 tahun ke depan. Saya berhitung kalau ini kita berani memulai dengan lokus-lokus pilot-pilot yang ada mampu menekan setidaknya 30% dari kerentanan pangan yang terjadi hari ini. Karena data yang ada ya berdasarkan BPS di 2024 ini 19 juta ini masyarakat Indonesia itu rentan pangan. Oleh karena itu dari 19 juta itu dengan upaya keras pemerintah dan termasuk keterlibatan kita di sana, kita berharap lah ada 30% yang akan kita tekan dari kerentangan yang 19 juta itu. Oke. Jadi gini, Bang, kalau kita bicara ketahanan pangan, ini nggak akan lepas dari seorang petani. Nah, petani ini biasanya identik dengan, mohon maaf, kalangan bawah, orang miskin, segala macam, buruh tani ya. Bukan hanya petani, tapi buruh tani, segala macam. Sebenarnya apa sih yang menyedihkan dari pangan kita, pertanian kita ini menyedihkan apa sih, Bang? Jadi begini ya, pertama harus digarisbawahi bahwa soal pangan ini memang ada 3 poin yang sangat penting. Yang pertama itu petaninya sendiri. Yang kedua baru bicara soal bagaimana lahan yang ada. Lalu yang ketiga bagaimana tanamannya itu sendiri. Nah, kerja keras kita hari ini memang adalah bagaimana mindset petani kita dulu itu yang diperbaiki. Bahwa mindsetnya itu begini, bahwa bertani itu bukan sekedar hasil, tapi dia adalah bagian daripada proses kerja-kerja mulia. Dia adalah bagian daripada ibadah. Nah, itu dulu yang harus diselesaikan sehingga kemudian kalau tingkat keyakinannya sudah sampai ke sana, itu dengan mudah pengetahuan soal pengembangan pertanian itu mudah dia terima karena dia tidak terjebak pada mimpi-mimpi semu belaka soal hasil itu tadi. Karena itu hanya mimpi dengan situasi yang ada hari ini ya. Bayangkan misalnya seorang petani yang ada di pedesaan setiap selesai panen itu harus berjibaku melunasi utang-utangnya, belum lagi hasilnya yang diberikan oleh tengkulak. Karena itu memang butuh agregasi pengetahuan, butuh pendamping bagi mereka. SDM ya lagi-lagi ya. Pokoknya kata kuncinya kalau bicara pertanian itu ada di SDM dan mindset petani dulu yang harus diselesaikan. Setelah itu baru kita masuk gimana struktur tanahnya, kelayakan tanah itu. Nah, tanah yang ada hari ini kan sudah rusak. Karena apa tuh? Iya, rusak karena itu tadi. Merintih tanah hari ini efek daripada zat kimia yang terlalu berlebihan. Oleh karena itu harus pupuk-pupuk yang kimia itu, Bang. Iya, yang secara berlebihan kan, dan itu harus dimuliakan kembali kalau mau mendapatkan hasil yang baik dan minim biaya.
Kan ini soal biaya, Bos. Betul. Anda bisa menghasilkan berapa ton misalnya, tapi berapa biaya yang Anda harus keluarkan? Tapi kan ini bicara soal kecepatan juga, Bang. Kalau kita nggak pakai pupuk yang organik kimia-kimia itu kan kadang panennya lama banget. Gimana itu, Bang? Itu bisa diuji di beberapa tempat, buktinya kan tidak. Misalnya di kampung saya, padi yang secara konvensional itu hanya menghasilkan dalam 1 hektar itu 4 ton. Oke. Tetapi ada petani yang full organik itu sampai 8-9 ton per hektar. 2 kali lipat ya? Iya, itu fakta yang ada. Nah, hanya saja memang karena sekali lagi kalau bicara petani ini tidak berdiri sendiri, ada bisnis di belakangnya. Oke, jadi mindsetnya sudah dirusak juga ya, bukan hanya Iya, jadi isu soal organik ini nggak akan pernah naik ya? iya, karena dia menjadi musuh bagi orang-orang yang punya kepentingan. Dan bahkan gilanya lagi, setelah masyarakat percaya dengan organik, perusahaan-perusahaan juga membuat pabrik-pabrik pupuk organik kan. Padahal mestinya yang namanya organik itu merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petani langsung, tidak harus membeli. Ada istilah dari Bang Marno yang kita ngobrol tuh, segala sesuatu yang keluar dari pabrik itu pasti bukan organik. Itu gimana, Bang? Bagaimana bisa dipastikan? Nah, mereka yang buat. Kalaupun misalnya dia organik, belum tentu cocok dengan wilayah di mana dia mau dipergunakan. Kenapa? Karena ada unsur mikroorganisme lokal di wilayah itu yang belum tentu cocok dengan mikroorganisme yang didatangkan dari luar daerah. Apalagi dengan hari ini ancaman perubahan iklim yang begitu ekstrim. Iya. Nah, jadi itu nggak bisa disamaratakan ya? Iya, itu juga berpengaruh terhadap tanaman. Artinya mikroorganisme lokal itu hanya akan mampu bertahan dalam situasi iklim bagaimanapun kalau itu diambil dari lokasi yang ada. Oleh karena itu, kalau kita bicara soal petani sebenarnya edukasinya adalah sampai pada bagaimana pemuliaan bibit, bagaimana pemuliaan tanaman, semua unsur-unsur yang dibutuhkan di situ harus didatangkan dari lokal di mana dia diproduksi tanaman itu. Oke. Jadi kalau kita bicara organik ini bukan hanya soal petani yang nggak mau pupuk organik yang mereka buat sendiri, tapi juga ada tekanan-tekanan dari orang-orang yang berkepentingan ya, Bang, ya pastinya ya. Iya, makanya juga sebenarnya pendekatan organik itu ekstrim dan saya punya keyakinan di kader kita, karena kader kita ini kan satu komando ya. Oke. Kalau misalnya pimpinan pusat sudah mengeluarkan komando bahwa kita bertani dengan model ini, saya punya keyakinan sahabat-sahabat kita akan nurut dengan sistem satu komando, karena di setiap perubahan itu memang kadang-kadang pendekatannya harus represif. Ingat tahun 78 ketika pertama kali petani diarahkan untuk menggunakan pupuk, itu kan petani waktu itu tidak serta-merta menerima. Oh, ada penolakan juga? Dia menolak, tapi penolakannya itu memang sejuk lah. Kadang-kadang pupuk itu dia alirkan ke sungai, lalu dia laporkan ke PPL-nya bahwa saya sudah pakai. Nah, tetapi kan negara juga karena mungkin sudah punya target bahwa ini harus terserap, ABRI yang diturunkan gitu untuk membantu petani menyebar pupuknya. Akhirnya menjadi kebiasaan. Lalu kemudian hari ini petani kenapa tidak percaya diri lagi bertanam padi kalau tidak ada pupuk dari pabrikasi? Betul. Karena ini sesuatu yang sudah temurun-temurun ya. Berulang berpuluh-puluh tahun. Jadi sekali lagi memang mindset petani ini yang harus diperbaiki. Dan harus dimulai. Tidak boleh hanya didiskusikan terus-menerus. Oke, Bang, saya nangkep poinnya. Terus kemudian ini nih, saya punya banyak keluhan dari kader bahwa pertama soal tengkulak nih, Bang. Nah, soal tengkulak ini kader ini mengeluh nih, mereka jual dibeli murah segala macam. Kemudian kalau kita bicara soal hasil panen dari tanaman organik nih, harganya tinggi, Bang. Gak ada yang mau beli, Bang. Ini gimana, Bang? Jadi begini, itu yang saya maksud tadi, bahwa apa yang kita mau lakukan ke depan ini tidak hanya sekedar bagaimana melahirkan petani ini bisa memproduksi dengan baik hasil pertaniannya, tetapi sampai masuk pada wilayah bagaimana membangun bisnis plan dari tanaman yang dia tanam. Bahkan hari ini saya kira jelas ya arahannya Ketung kalau bicara soal sirkulasi bisnis. Sirkulasi bisnis memang diharapkan itu tadi dia harus berputar dulu di komunitas kita, dan itu mampu kok. Salah satu contoh misalnya kami hari ini di Sulsel produksi beras organik itu tidak bisa memenuhi kuota di Sulsel. Iya, karena kebutuhan cukup tinggi, sementara yang kita produksi dalam 1 tahun itu hanya sampai 30 ton. Makanya itu tadi
harus memang bisnisnya juga harus diselesaikan di kepalanya sahabat-sahabat. Yang kedua begini, ada problem di tingkat kita. Kadang-kadang ke sahabat-sahabat mau nanam tanaman itu langsung general caranya. Kalau 1 hektar, semua 1 hektar ditanam secara bersamaan. Anggaplah misalnya sayuran ya, yang paling sederhana. Seharusnya sayuran itu yang mereka tanam, dia harus mampu pastikan bahwa setiap hari selama 30 hari tersedia. Oleh karena itu cara nanamnya nggak bareng ya. Tidak boleh langsung 1 hektar itu full, tetapi bagaimana caranya disiapkan ada 30 bedengan. Ada 30 bedengan. Itu setiap hari ini menanam, besok menanam, lusa menanam sampai hari ke-30. Sehingga pada proses penjualannya nanti tiap hari. Setelah ditanam hari ini, besok sorenya setelah hari ini dipanen, besok ditanami lagi kembali. Jadi siklusnya terus menerus. Iya. Enggak panen raya tiba-tiba harganya anjlok Iya, gitu sehingga harga juga tidak gampang dipermainkan. Bagaimana harga tidak dimainkan? Kalau memburu udah produksi, pasti dibeli murah, Bos. Tapi kalau kita bisa menjaga kalender musimnya penanaman kita dengan masuk pada hitungan-hitungan bisnisnya yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa penting edukasi sampai ke sana, petani kita pasti akan mandiri. Jadi bicara soal kemandirian ekonomi, saya yakin itu bisa kita capai. Tapi yang soal harga hasil tani yang mahal itu tadi gimana, Bang? Enggak juga ya? Enggak juga. Bagaimana mungkin bisa dianggap mahal? Kalau misalnya harganya hanya sekitar 15.000 1 kilogram atau misalnya beras organik kami ya yang hanya harganya sampai 20.000 1 kilogram. Kalau beras biasa 20 itu kan di bawahnya 15 gitu ya. 15. Kita sampai 20.000. Itu juga tidak mahal sebenarnya, bahkan dengan garansi kesehatan pastinya ya. Itu dia, kan tidak bisa itu dibandingkan antara sesuatu yang mengandung penyakit dengan yang sehat dibandingkan. Tidak bisa itu. Betul. Tidak bisa. Itu perbedaannya. Terakhir Bang, ini kan kalau kita bicara ketahanan pangan, walaupun ini sebenarnya adalah gerakan kader ya, yang nanti soal edukasi, SDM segala macam ya. Apakah nih khususnya Ansor Pusat nih, Ansor Pusat apakah akan ada satu lahan berapa hektar yang akan benar-benar ini kelolaan PP GP Ansor? Ini adalah yang kita buat di Bogor. Ada sekitar 1 hektar. Jadi, udah itu Bang? Ya, ada sekitar 1 hektar. Jadi dari 1 hektar itu kita buat pilot. Nah, harapan kita ke depan itu menjadi replikasi bagi seluruh kader yang ada di seluruh Indonesia. Kami pun hari ini lagi berpikir di beberapa tempat. Ada sahabat-sahabat kemarin malam ya, kita kedatangan dari PW Ansor Sulbar nanti di pelantikannya. Bahkan dia akan rangkaikan dengan TOT pelatihan petani terlatih patriot ketahanan pangan, yang pesertanya itu dari cabang-cabang yang ada. Nah, kita berharap ini ke depan bisa membumi betul-betul di kader ya, terutama pada proses edukasinya dulu. Jangan dulu bicara hasil kalau kita tidak teredukasi dengan baik. Orang belajar saja bertahun-tahun belum tentu mampu menghadirkan pangan yang baik. Karena kalau bicara pangan itu bukan saja produksinya, tetapi pasca produksi bagaimana kualitasnya dijaga, dan termasuk tadi yang pertanyaan itu bagaimana cara penjualannya supaya tidak margin call istilahnya. Kalau dalam ilmu saham tidak tergantung harganya. Iya. Dan soal yang terpenting itu jadi soal niat bagaimana kita bertani dan memuliakan tanah itu tadi. Itu dulu. Jadi kita harus selesai di situ. Kita yakin itu baru kita hajar. Karena kalau tidak yakin, maka ini juga menjadi kendala besar. Kita berharaplah bahwa apapun yang dilakukan petani hari ini sesungguhnya outputnya itu tetap ada pada ketentuan Tuhan. Mau berhasil atau tidak. Tugas kita hanya bagaimana supaya semua yang kita lakukan ini bisa baik dan tidak bertabrakan dengan keinginan daripada Tuhan. Halifatun pilar rahmatan lil alamin. Kita juga berharap itu Allah turun juga ya. Oh iya, dan caranya kita bertani sambil memelihara alam, memelihara bumi. Kita bertani bukan hanya soal mencari untung dan eksploitasi tanah ya. Eksploitasi tanah, tapi pasti untung. Iya, tapi ini kan hukum timbal balik bahwa ketika kita memuliakan tanah, memuliakan ciptaan Allah, mungkin kita juga akan dijaga. Sudah pasti itu hartanya, badannya, kesehatannya gitu ya. Termasuk hasilnya. Oh iya, termasuk hasilnya. Iya. Jadi apapun hasilnya itu pasti diberkati oleh Tuhan lah. Berapa banyak orang di luar sana yang merasa punya banyak hasil pertanian, tapi pada akhirnya
dia masuk di rumah sakit, pada akhirnya terjadi huru-hara di rumah tangganya dan seterusnya. Oke. Nah, itu kan kadang-kadang orang tidak sadari, Ling. Betul. Nah, jadi sama dalam praktek pertanian kita, dia harus sejalan. Betul. Jadi sambil kita berupaya menghasilkan uang dari hasil pertanian juga menjaga alam. Kalau saya di situ titik beratnya. Ya. Itu ya poinnya, sahabat-sahabat. Jadi Patriot Ketahanan Pangan ini jangan dianggap pemerintah akan menggelontorkan pupuk bertonton kepada GP Ansor lalu dibagikan. Enggak. Kita akan merubah mindset pertanian di Indonesia bahwa ketahanan pangan itu dimulai dari niat kita, memuliakan tanah, dan akhirnya kita dapat hasil yang sehat, hasil yang berkah, dan tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang Marwan atas pencerahan soal ketahanan pangan ini. Semoga bisa kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Mungkin progres yang dari Bogor nanti kita ngobrol lagi di sini, Bang. Siap. Kita akan ngobrol lagi. Terima kasih sahabat-sahabat. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi.